Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam sharing menulis. Nah, seperti biasa, ya kita akan membuka sesi live ini dengan saya pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman jika ada yang ini tanyakan mengenai dunia tulis menulis apapun, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Jadi saya akan coba jawab dulu semua pertanyaan yang masuk, kemudian baru kita memulai pembahasan live kali ini sesuai dengan yang sudah saya planningkan untuk dibahas ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi kalau memang belum ada dari teman-teman yang ini apa namanya yang akan menanyakan, mungkin saya bisa langsung masuk ke topik ya teman-teman ya. Tapi ya sebelumnya jika teman-teman emang ada yang tanyakan, saya sedang menerangkan, teman-teman jangan sungkan ya untuk meminta apa bertanya sehingga saya bisa langsung menjawabnya gitu. Jadi tidak perlu saya harus menunggu saya selesai berbicara atau ketika saya ada jeda baru teman-teman masuk bertanya ya. Jadi kapan buat teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menanyakannya langsung ke pada saya ya melalui kolom komentar. Saya akan coba jawab, kemudian setelah itu baru saya lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya gitu. Selamat bergabung KL Maco ya. Kita baru mulai. Saya lagi menunggu nih ada pertanyaan apa tidak di kolom komentar. Kalau tidak ada ya kita langsung bergerak membahas tema tulis menulis untuk malam ini ya. Ya apa namanya kalau tapi kalau teman-teman yang ditanyakan saya akan mulai aja teman-temannya. Kalau yang ada yang ditanyakan teman-teman jangan ragu untuk memotong saya menanyakan melalui kolom komentar ya. Kalau memang sudah cukup malam saya akan langsung mulai saja karena saya target saya mungkin sebelum jam 11 kita sudah selesai ya sehingga kita setelah itu bisa istirahat. Nah, kali ini saya akan membahas ya tema penulisan yang terkait dengan situasi malam ini ya. Ya mungkin teman-teman sudah bisa menebak kira-kira arah saya akan membahas apa, walaupun juga mungkin belum ya. Yang jelas malam ini kan malam Jumat ya, tapi saya tidak berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya mungkin supranatural, sifatnya mistis yang itu adalah ada di dalam suatu genre novel fantasi ya. Itu biasanya kan membahas mengenai hal-hal yang sifatnya mitologi ataupun mistis gitu. Jadi saya tidak akan membahas hal itu, walaupun karena saya tidak mengaitkan malam Jumat dengan hal-hal seperti itu ya untuk konteks saya bahas kali ini. Jadi ya saya tidak walaupun masih bisa ditafsirkan akan membahas novel fantasi, kemudian kebetulan juga 2 hari ini saya sedang posting ya kalau teman-teman sempat mampir di beranda teman-teman, saya posting mengenai novel fantasi ya, pembahasan singkat mengenai novel fantasi udah 2 video yang tampil, mungkin mudah-mudahan udah masuk ke beranda teman-teman ya di situ. Tapi saya tidak ingin memang membahas mengenai novel fantasi. Nah, saya akan mengaitkannya dengan hari Jumat, malam Jumat yang lain itu dengan konteks yang berbeda ya, bukan novel fantasi, ya, tetapi malam Jumat dengan konteks di mana bagi seorang Muslim hari Jumat itu adalah hari yang paling agung ya. Makanya kita sering dengar juga Jumat berkah ya, karena memang hari Jumat itu adalah umi ataupun ibu dari hari dalam satu minggu ya. Makanya hari Jumat ini dianggap apa namanya sangat memiliki kelebihan dibanding dengan hari-hari yang lain ya. Kelebihannya teman-teman bisa mungkin banyak yang tahu ya, yang jelas setiap perbuatan baik akan ditingkatkan pahalanya dibandingkan dengan hari yang lain gitu. Kemudian juga ada beberapa amalan yang khusus dilakukan Jumat dan itu akan memiliki nilai fadilah ataupun juga nilai keunggulan yang lebih tinggi ya. Bisa membaca surat Al-Kahfi itu kebetulan ada tuh di video saya baru upload ya, mungkin mungkin teman-teman udah masuk ya di ini teman-teman di berada teman-teman, ataupun juga kita bisa melakukan kegiatan lain ya, yang terutama adalah selain membaca surat Al-Kahfi kita mengucapkan salawat ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang terbaik di hari Jumat ya, walaupun hari lain pun juga sangat baik kan, tetapi akan dilipat gandakan pahala dan juga fadilahnya ketika kita melakukannya di hari Jumat gitu ya. Nah, ya terkait dengan hal tersebut makanya untuk pembahasan live kita malam ini kita kan mengaitkannya dengan konteks ataupun topik yang saya bahas tadi ya, di mana saya akan membawakan topik mengenai menulis cerita fiksi, cerita pendek ataupun novel, tapi dengan genre yang spesifik ya, genre yang khusus ya. Kalau kemarin kita membahas genre itu umumnya genre yang apa namanya, genre yang sifatnya umum ya, dan genre romans, ya, genre misteri, genre fantasi, dan juga genre science fiction. Kita akan membahas kali ini genre yang sifatnya lebih spesifik lagi ya, sama bergabung Kak Lavina ya, publisher. Nah, kita akan membahas mengenai genre religi Islam ya. Jadi ya memang ini
apa namanya, genre yang saya bilang teman-teman bisa bilang itu spesifik ya, niche market ya, tapi sebetulnya nggak juga sih, karena kalau kita lihat kan potensi pasarnya besar seharusnya ya, karena 85% penduduk Indonesia kan adalah Muslim ya. Itu sebetulnya captive market juga buat sebuah genre novel ataupun cerita pendek religi Islam ya. Jadi sebetulnya pasarnya luas, apalagi kalau kita menulisnya itu dengan konteks yang universal. Artinya kita tidak seperti kita menulis buku agama ya, artinya tidak penuh dengan apa namanya, dalil-dalil agama yang mungkin bagi sebagian orang itu masih terlalu berat ya. Bagi banyak orang, bahkan bagi banyak muslim itu masih terlalu berat. Tapi kita menulisnya dalam sebuah konteks novel ataupun cerita pendek yang ringan. Artinya walaupun di dalamnya mengandung nilai pesan-pesan religius Islami ya, tetapi juga disampaikannya dengan cara halus, tidak dalam apa namanya, seperti sebuah dakwah ya, bukan seperti itu. Jadi itu masuk dalam cerita ya, tentu harusnya marketnya akan lebih luas lagi ya, yaitu tadi karena captive market 85% penduduk Indonesia itu adalah muslim, sehingga religi muslim yang harusnya tuh memiliki pasar yang besar ya, walaupun sepertinya kalau saya lihat mungkin masih terbatas ya untuk novel gitu, baik dari sisi output novelnya ataupun juga cerpen terbatas, juga dari sisi mungkin karena pasarnya juga terbatas yang menyerap ya, makanya selamat bergabung Kak Toge ya, Kak Isna Galeri. Kita akan membahas kali ini mengenai sebuah fiksi dengan genre religi Islam ya, baik itu novel ataupun cerpen ya. Gitu ya, saya akan bahas hal-hal yang ringan saja, metodenya, kemudian cara pembuatannya, cara menggali temanya, dan juga cara-cara misalnya kita untuk bisa membuat sebuah novel religi Islam yang menarik ya bagi pembacanya gitu. Nah, itu sih teman-teman ya, kurang lebih dasar kenapa malam ini kita membahas mengenai novel ataupun juga cerpen dengan genre Islami ya, dengan genre religi Islam. Nah, ya karena itu tadi seharusnya potensinya besar karena pasarnya besar, walaupun sepertinya saat ini mungkin belum banyak yang menggarap ke sana gitu ya. Jadi ya makanya saya bahas ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang tertarik untuk menulis, ataupun teman-teman sekarang mungkin baru mulai menulis ataupun lagi belajar menulis, ya bisa lah, artinya mempertimbangkan untuk menulis salah satunya adalah genre religi Islami ini ya, sehingga mungkin semakin banyak nanti fiksi atau novel atau cerpen mengenai genre Islami yang sehingga pada akhirnya akan membentuk pasar ya, akhirnya pasar juga akan tertarik dengan genre ini, dan akhirnya ya mengembangkan pasar sebuah novel Islami yang mungkin sekarang pasarnya masih niche, masih sempit, itu menjadi pasar yang lebih besar ya, karena ada output, ada penawaran buku-buku, novel-novel, dan juga cerpen Islami yang lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bergabung ke Armannya, ke Eka Purwanto. Kita sekali ini baru saja mulai akan membahas mengenai sebuah genre cerpen ataupun novel yang sifatnya spesifik, niche, walaupun sebetulnya potensi pasarnya sangat besar ya, yaitu genre Islami ya, genre religi Islami. Nah, aspek-aspek penting apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis sebuah novel dengan genre Islami? Itu banyak sih teman-temannya. Nanti saya akan contohkan kepada novel-novel saya yang bergenre Islami sebetulnya, walaupun saya lebih menyebutnya itu genre, semua novel saya 6 atau 7 itu semuanya masuk ke genre roman ya, genre percintaan, akan tetapi di situ ada nilai-nilai Islami yang dimasukkan juga di situ, walaupun secara halus ya, saya bilang tadi ini, sehingga orang tidak melihatnya sebagai sebuah novel yang genrenya Islami tapi genre roman, akan tetapi tetap terdapat nilai-nilai Islami. Jadi setidaknya mungkin untuk menghilangkan tanda petik ketakutan ya pembaca ya, kalau ketakutan dalam arti mungkin takut bacaannya kan terasa berat kalau misalnya itu dititelkan misalnya genre istri salihah ini ya, walaupun judulnya istri salihah tapi ya ceritanya cerita percintaan roman ya, tidak cerita mengenai perjalanan hijrah dalam konteks religius yang berat ya, karena kalau saya menulisnya seperti itu ya sudah dipastikan akan pembaca akan takut dulu tanda petik membaca novel ini, karena khawatir isinya adalah pesan-pesan yang berat mengenai ajaran-ajaran keagamaan ya, padahal sebetulnya itu ya saya secara halus saya apa namanya saya tampilkan
di dalam tulisan saya. Jadi bahkan mungkin tidak terasa sekali oleh pembaca ya karena saya tidak menyampaikannya itu seperti misalnya seperti ustazah atau ustadz yang berdakwah, tapi ya seperti cerita biasa walaupun saya selipkan nilai-nilai Islami di situ gitu. Nah, jadi teman-temannya walaupun demikian, walaupun kita bisa menyamarkan sebuah novel Islami itu dalam sebuah novel percintaan, eh, dan kita tetap menampilkan nilai-nilai religi itu secara halus dalam sebuah novel, akan tetapi tetap seorang penulis novel ataupun cerpen yang arahnya adalah menulis cerpen bergenre Islami itu tetap harus pertama mempunyai aspek penting yang paling utama adalah pemahaman terhadap agama Islam ya, terutama prinsip-prinsip utamanya, walaupun tidak harus paham seperti misalnya seorang ustadz atau seorang ustazah, ataupun setidaknya tidak perlu harus paham seorang santri di sebuah pesantren gitu, tapi setidaknya nilai-nilai universal, nilai-nilai yang pokok dari agama Islam itu harus paham juga ya. Karena apa? Ya kita kan akan menyelipkan pesan-pesan Islami dalam novel kita, katakanlah novel yang sifatnya ini ya novel percintaan gitu kan. Tetapi kita ya agar kita tidak salah memahami ataupun kita tidak salah menempatkan sebuah konsep-konsep keagamaan, sebuah konsep-konsep yang terkait dengan religi ya kita harus memiliki pemahaman juga ya, walaupun tidak harus lagi-lagi tidak harus mendalam dalam detail. Nah, apa saja yang harus dipahami oleh seorang penulis religi Islam walaupun dia adalah bukan seorang ya katakanlah bukan seorang santri lah atau bukan seorang yang sangat paham mengenai ilmu agama, tapi yang harus dia kuasai adalah yang pertama mengenai ilmu tauhid ya, ya keesaan Tuhan ya, keesaan Allah, yaitu harus teman-teman harus paham ya. Karena apa? Setiap pembahasan kita yang kita tulis dalam novel kita ini itu jangan sampai secara samar ataupun secara halus tuh bertentangan dengan nilai-nilai tauhid ya. Jadi kan kita sering misalnya dalam sebuah novel percintaan gitu ya, misalnya seorang pria itu apa yang dituduh oleh kekasihnya bahwa dia selingkuh misalnya, kan pasti kan dengan penuh semangat dengan berapi-api si pacar si kekasih pria itu akan mengatakan saya tidak selingkuh kok, saya dengan dia tuh hanya berteman biasa, sumpah. Nah, ketika kita mengatakan sumpah dalam novel kita, nah kita harus hati-hati gitu lah, karena dalam konteks tauhid, dalam konteks kesehatan Tuhan itu ya kita tidak boleh bersumpah selain pada Tuhan ya. Misalnya sumpah deh ini atas nama siapa, atas nama ayah kamu, atau sumpah atas nama siapalah orang yang paling dihormati oleh si pacarnya wanitanya gitu ya. Ya itu kan berarti udah menyimpang dari nilai-nilai tauhid, walaupun itu tidak penulisnya tidak sadar ya, tidak sengaja dia melakukan itu ya kan, dia hanya ingin menunjukkan hiperbola dari si prianya untuk meyakinkan kekasihnya bahwa dia tidak selingkuh. Nah itu jadi kenapa ya saya tekankan lagi bahwa harus ada memahami nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keesaan Tuhan bagi seorang penulis novel yang terkait dengan religi, yaitu karena itu tadi ya, jangan sampai kita membuat suatu dialog yang walaupun seolah-olah seperti biasa saja, seolah-olah itu bukan sesuatu dialog yang melanggar ketentuan agama ya religi, tapi sebetulnya nilainya yang diucapkan dalam dialog novel tersebut itu sebetulnya sudah suatu pelanggaran ya dari sisi tauhid ya. Kita tahu ya kalau dalam Islam kan tauhid itu adalah yang tertinggi ya dalam nilai tertinggi dalam ajaran Islam ya. Makanya sebagai umat Islam kita wajib untuk syahadat kan, baik yaitu yang kalau sudah lahir sih otomatis sudah syahadat ya, karena setiap sholat pun kita pasti syahadat. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati ketika kita membuat dialog ataupun membuat jalan cerita, itu jangan sampai sedikit pun melanggar ataupun juga tidak sesuai dengan ketentuan tauhid ya. Nah, itulah makanya teman-teman ya, sebagai penulis novel atau cerpen religi Islam, kita harus prinsip-prinsip dasar dari tauhid kita harus paham sehingga kita tidak membuat kesalahan dalam sebuah tulisan ataupun dialog tulisan yang sebetulnya secara prinsip itu melanggar nilai tauhid walaupun kita tidak menyadarinya, karena itu seolah-olah adalah perkataan biasa ya, kata-kata sumpah. Itu kan sebetulnya ya kita mungkin sehari-hari kita kita ucapan itu setiap kali ya, makanya kita masukkan ke dalam novel ya, kita ya tidak ada maksud apa-apa, walaupun sebetulnya sumpah itu jika selain kepada Allah ya itu udah pasti larinya ke arah tidak sesuai dengan tauhid ya, bahkan mungkin
larinya ke arah syirik gitu kan ya. Makanya yaitu tadi ya, teman-teman yang memang ingin berniat menulis sebuah cerpen ataupun novel yang bergenre religi Islam harus paham mengenai konsep-konsep dasar di tauhid ya, agar kita tidak salah dalam menulis gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi kita juga harus paham mengenai risalah ya, mengenai ya kita sering menyebutnya sebagai sirah nabawiyah ya, cerita apa? Cerita kisah-kisah Rasulullah ya, karena kisah Rasulullah itu kan terkait dengan hadis juga ya. Hadis itu kan adalah sesuatu yang sifatnya baku ya, artinya kita jangan sampai salah pertama dalam mengutip sebuah hadis dalam sebuah novel kita misalnya ataupun cerpen kita, ataupun kita jangan salah memahami suatu hadis tertentu misalnya. Nah saya ada beberapa novel saya mengutip beberapa hadis ya, misalnya novel ini teman-teman lihat ya, Istri Salihah, saya kan mengutip hadis dari apa ya, dari hadis riwayat Muslim ya mengenai Istri Salihah ya, yang menyatakan bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya, seindah-indahnya perhiasan itu adalah istri salihah. Nah, saya harus paham ketika saya mencantumkan hadis tersebut dalam novel saya, ya saya harus paham maksudnya itu apa, maknanya itu apa gitu. Sehingga walaupun saya kemudian menerjemahkan hadis tersebut dalam kisah cinta yang romantis, kisah cinta seorang kekasih dan kemudian menjadi suami istri, ya saya harus bisa menempatkannya secara pas gitu. Jadi saya tidak harus paham hadis Nabi secara keseluruhan ya, teman-teman pahamlah. Hadis dari Bukhari Muslim aja ada 7 ribuan hadis, belum hadis-hadis yang lain bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi setidaknya ketika kita akan menulis sebuah cerpen ataupun novel yang terkait dengan hadis tertentu, ya kita harus pelajarin itu mengenai hadis tersebut secara lengkap ya. Jadi makanya pemahaman terhadap agama Islam terkait dengan apa yang kita tulis, kita juga harus paham ya. Jadi yang pertama kita harus paham dengan benar itu konsep-konsep dasar tauhid. Yang kedua adalah cerita sirah nabawiyah, termasuk juga dengan hadis-hadis, apalagi jika kita ingin menggunakan hadis ya. Nah, novel saya yang lainnya menggunakan hadis, misalnya ini novel setengah abad ya. Teman-teman bisa lihat sinopsisnya, saya spill. Ini mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada dua hal yang paling sering sering disia-siakan oleh manusia, yaitu waktu luang dan kesehatan. Artinya apa? Manusia ketika waktunya luang, dia lebih memanfaatkannya untuk hal-hal yang tanda petik kurang untuk beribadah ya. Misalnya teman-teman kan bekerja gitu atau sekolah, kuliah. Setelah teman-teman pulang dari sekolah, mungkin teman-teman lebih banyak lihat sosial media misalnya. Teman-teman yang pulang dari kantor mungkin lebih banyak lihat TV, mungkin lebih banyak lihat sepak bola gitu ya. Sementara mungkin untuk membaca Al-Quran aja satu hari belum tentu ada. Nah itu kan itu maknanya seperti itu. Nah saya harus paham benar ketika saya ingin memasukkan hadis tersebut dalam novel saya, walaupun itu tidak secara eksplisit ya. Saya tidak menyebut hadis tersebut dalam salah satu dialog dalam novel saya ini, akan tetapi tetap saya menginspirasi hadis tersebut. Nah, saya harus paham hadis tersebut sehingga ketika saya menerjemahkannya ke dalam sebuah novel, ya saya tidak salah memahami ya, tidak gagal paham. Karena apa? Resikonya berat teman-teman. Eh, karena ya itu tadi, kalau kita salah memahami, kita menulis sesuatu yang salah dalam novel kita, walaupun itu hanya novel, kan yang baca banyak orang ya. Artinya ya kita bisa secara tidak langsung menyebarkan, tanda petik hoax ya, menyebarkan sesuatu yang kurang tepat untuk memahami suatu hadis. Apalagi ayat-ayat suci Al-Quran ya. Nah itu pasti kan nilainya dampaknya besar ya. Walaupun secara dunia mungkin tidak terlalu berdampak, tapi ya kita sebagai muslim kan pasti paham dampak itu tidak hanya di dunia kan, dampak itu bisa nanti di akhirat. Makanya ya kita harus benar-benar hati-hati gitu ketika kita akan menulis fiksi religi. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, artinya jangan hanya karena toh takut ada dosa jariah karena menulis sesuatu yang salah, memahami yang salah mengenai ketentuan agama, sehingga akhirnya nggak tulis novel hijriah. Yes. Pasti resiko itu berbanding dengan dengan juga apa yang kita dapat ya. Ya sama lah dengan investasi ya, semakin kita resiko investasi tinggi ya semakin besar keuntungan kita dapat gitu. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil resiko investasi ya semakin kecil yang kita dapat. Sama kalau kita menulis novel yang religi, walaupun itu secara resiko kalau kita salah memahami itu juga besar menjadi dosa jariah, tapi kalau kita benar memahaminya, insya Allah itu bisa jadi amal jariah, bisa jadi pahala jariah kan. Kalaupun nanti puluhan tahun kemudian nanti kita sudah meninggal, novel ini masih dibaca orang, ya
setiap kali orang membaca novel ini, kita akan mendapatkan amal jariah ya, kita mendapatkan pahala dari situ. Bahkan kalau orang itu mengamalkan apa kita tulis, ya pahala kita semakin berlimpah. Ya, makanya jadi jangan teman-teman karena daripada saya kena dosa jariah, saya nggak mau nulis novel yang berbau religi gitu. Ya kalau saya kan kebanyakan religinya terkait dengan hijrah ya. Ya, teman-teman harus lihat juga keuntungannya. Yang penting teman-teman, ya itu tadi harus paham aspek pertama dari menulis sebuah novel religi. Yaitu teman-teman harus paham tentang agama Islam. Tidak harus paham keseluruhan, tapi paham prinsip-prinsip dasar terkait dengan tauhid tadi itu ya. Itu prinsip-prinsip dasarnya aja. Kemudian terkait dengan sirah nabawiyah, yaitu dengan hadis-hadis yang akan kita tulis dalam novel kita. Tidak harus seluruh hadis, karena hadis itu puluhan ribu, ratusan ribu ya. Cukup hadis-hadis yang teman masukkan dalam tulisan teman-teman. Dan juga yang ketiga adalah mengenai akhirat ya, bahwa kita ini di dunia ini hanya perjalanan. Pada akhirnya kita harus akan berhentinya di akhirat gitu. Nah, karena itu kita harus paham itu sehingga dalam kita mengolah kata, dalam kita membuat konflik dalam sebuah novel, ketika kita membuat sebuah resolusi atau penyelesaian, ya kita selalu mengarah ke situ ya. Artinya bahwa kita di dunia ini ya hanya sementara gitu. Sementara yang kekalnya adalah di akhirat. Itu yang harus kita pahamin. Walaupun kita tidak perlu harus menyampaikan kata-kata itu secara vulgar dalam sebuah novel ya. Kita bisa menyampaikannya secara halus, bahkan tidak dengan dialog. Tapi dengan narasi saja yang menunjukkan bahwa ya itu tadi ya beberapa hal prinsip dalam agama yang ya, kita tidak boleh salah menafsirkannya gitu. Nah itu kurang lebih teman-temannya aspek pertama ketika kita akan menulis sebuah novel ataupun juga sebuah cerpen religi, yaitu kita harus paham tentang ajaran agama Islam secara prinsip ya, secara prinsip. Tidak perlu harus seorang santri, apalagi seorang ustadz untuk menulis buku ini. Saya pun yang bukan siapa-siapa dalam arti, ya saya masih banyak kurang lah, masih fakir ilmu ya secara ilmu agama, saya coba untuk menulis novel yang bertema-tema hijrah ya. Walaupun ya itu tadi, saya tidak menyampaikannya secara vulgar, saya hanya menyampaikannya halus saja, tetap ceritanya tidak berbeda dengan novel bergenre roman, tapi ya ada nilai-nilai hijrah yang saya sampaikan secara halus dalam novel saya. Nah itu ya itu tadi, karena apa teman-temannya ya ini sekedar untuk memotivasi teman-teman ya, artinya kita bisa insya Allah dapat pahala jariah dari kita menulis hal-hal yang baik ya. Bahkan jangan menulis novel teman-teman, teman-teman menulis selamat bergabung Kak Tulus Wijo ya. Nah bahkan teman-teman yang menulis di sosmed pun, kalau teman-teman misalnya suka menuliskan hal-hal yang baik, yang misalnya misalnya ini ya, menuliskan tentang hadis Nabi misalnya, ataupun juga menuliskan sesuatu yang sifatnya religius. Nah itu teman-teman insya Allah juga akan dapat pahala jariah jika ada yang membacanya gitu. Apalagi jika ada yang mempraktekkan. Misalnya teman-teman posting di TikTok tuh, misalnya doa-doa ya, doa untuk kepada orang tua, doa untuk ketika akan mulai bekerja, doa ketika ingin mulai perjalanan. Itu seolah-olah sih simpel aja teman-teman ya. Seolah-olah ya itu bukan konten yang berkualitas ya, seperti yang edukator banyak bilang, wah kita harus bikin konten berkualitas, konten yang akan FYP segala macem. Ya kita nggak usah mikir dulu FYP ada berkualitas. Berkualitas itu relatif ya. Berkualitas adalah dalam arti supaya kita bisa memberikan manfaat kepada penonton kita kalau kita di TikTok ya. Nah, jika kita men-share misalnya pesan-pesan agama, misalnya doa-doa ya, yang itu mungkin kita bisa lihat di buku-buku doa kita waktu SD, SMP, kita pasti punya buku doa, yaitu bisa kita masukkan di postingan, yaitu akan ada pahala jariah di situ gitu. Apalagi itu jika bentuknya adalah sebuah buku ya, sebuah novel yang lebih bisa menggugah, lebih bisa mungkin merubah hidup orang daripada sekedar postingan di sebuah sosial media gitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Selamat bergabung ke MRZ ya. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, aspek yang terpenting dari kita ingin menulis novel ataupun juga tulisan bersifat religi, ya kita harus paham mengenai secara pokok ajaran agama Islam, yaitu pertama ya teman-temannya. Nah itu aspek penting yang pertama. Kemudian aspek penting yang kedua adalah kita harus melakukan riset yang mendalam. Sebetulnya riset itu sih ini ya teman-temannya, riset itu ya setiap menulis apapun, genre apapun kita harus melakukan riset. Akan tetapi untuk keagamaan, risetnya kita harus berhati-hati lagi ya. Yaitu tadi, kita jangan sampai salah menafsirkan hadis, apalagi Al-Quran ya. Itu makanya kita harus benar-benar membacanya. Apalagi kan kita umumnya adalah fakir ilmu ya, dalam konteks fakir ilmu agama gitu. Jadi beda lah ketika saya menulis misalnya buku marketing nih, branding, formula branding company. Ini saya tidak perlu riset. Karena apa? Saya 20 tahun menangani
kegiatan marketing ya, sampai alhamdulillah di posisi senior manajemen gitu. Nah, sehingga saya tidak perlu riset terlalu dalam. Istilahnya saya tidak khawatir salah tulis karena mimpi pun saya sudah mimpi marketing gitu kan. Nah, beda dengan kalau saya menulis novel ya. Ini saya nggak bicara buku non fiksi agama, tapi novel yang ada sedikit sentuhan agamanya, yaitu ya tentu saya harus belajar lebih dalam karena ya saya tidak bergelut di situ. Saya bukan ustadz, bahkan saya tidak pernah di pesantren, sehingga ya benar-benar saya harus mempelajarinya ya. Termasuk ini ketika saya misalnya menulis buku Citaku Berawal dari Pesantren ya, teman-teman bisa lihat, saya coba spill, teman-teman bisa baca mungkin ininya apa namanya sinopsisnya. Nah, ya saya bukan seorang santri gitu ya, tapi ya untuk saya bisa menulis sebuah novel mengenai persahabatan di sebuah pesantren ya, saya harus benar-benar memahami, mempelajari mengenai pesantren. Nah, itu ya teman-teman ya. Walaupun riset itu adalah sesuatu yang standar bagi sebuah penulisan, termasuk novel, akan tetapi jika terkait dengan novel agama, ya kita harus lebih benar-benar risetnya. Karena apa? Kita tidak boleh salah ya. Kita menulis novel sejarah salah masih masih mending, paling hanya dibully orang ya di sosial media gitu kan. Misalnya kita salah menulis sebuah novel sejarah, tapi kita salah nama, misalnya salah tahun ataupun juga salah fakta. Ya paling kita cuma dibully ya. Nggak akan mungkin di penjara pun kita nggak mungkin gitu kan. Nah, kalau kita salah riset menulis novel walaupun cuma novel yang terkait dengan agama, ya resikonya bukan hanya dunia teman-temannya, di akhirat kita bisa salah ya. Artinya setiap orang yang salah paham terhadap tulisan kita, ya itulah kita akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai apa yang kita tulis di dunia tadi gitu. Makanya ya yang kedua, aspek yang penting dari sebuah nulis novel religi ya riset, tapi risetnya kita harus lebih hati-hati ya. Walaupun ini bukan riset yang berat sebetulnya sih, karena sumber bacaan banyak kan, di internet banyak. Mungkin kita bisa bertanya kepada ustadz di masjid kita, di masjid dekat rumah gitu, ataupun juga sering kan ada apa di internet juga banyak kolom tanya jawab dengan ustadz, dan kita bisa bertanyakan itu juga. Tapi artinya kita tetap harus melakukan riset ya dengan baik gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai Islam ya, lagi-lagi ya teman-teman ya, karena ini adalah novel religi Islam ya, kita harus memasukkan nilai-nilai Islam. Walaupun saya bilang tadi itu bisa dilakukan dengan halus ya, teman-teman bisa lihat di semua novel saya yang ada titel hijrahnya, itu teman-teman bisa lihat di etalase 1 ya sampai etalase 6, itu semua isinya ya dari sinopsis saja udah terlihat ya, itu benar-benar sebuah novel yang bergenre roman sebetulnya, tapi saya masukkan nilai-nilai Islam secara halus ya, terutama konteksnya adalah hijrah ya. Hijrah bisa macam-macam sih teman-teman. Kalau hijrah yang ini hijrah yang berat ya, yang istri salihah, di mana sepasang suami istri yang dekat dengan 2 malam, akhirnya mereka ingin menjadi lebih baik lagi gitu ya, setelah mereka mengalami suatu peristiwa yang sangat tragis ya, ketika si istrinya Andini keguguran ya. Ya mungkin antara lain karena ya mereka banyak hidup di dunia malam gitu kan. Nah, ataupun mungkin hijrah yang sifatnya lebih ringan, yaitu misalnya di novel saya yang ini ya, Merawat Takdir Cinta, ini hanya mereka adalah benar-benar suami istri yang baik-baik sih, hanya memang si suaminya tuh agamanya kurang lah, walaupun sholat tetap dilakukan gitu. Sementara istrinya karena lulusan pesantren ya, dia memiliki keagamaan yang tinggi. Jadi bagaimana si suaminya ingin si Adi ingin agar dia bisa mengimbangi keagamaan dari istrinya Indah gitu kan, sehingga si Adi bisa merasa pantas untuk menjadi imamnya Indah. Nah, disitulah makanya si Adi ingin berubah lebih baik. Dia tadinya mungkin baca Al-Qur'annya ngaco ya, tidak banyak yang salah dari segi tajwidnya gitu, ataupun lafaznya pun juga salah ya, dia akhirnya tahsin Al-Quran misalnya, kemudian dia mulai melakukan sholat sunnah. Nah, itu kan ya tanda petik hijrah yang lebih ringan ya daripada yang tadi yang dunia malam gitu. Jadi artinya ya tetap saya menyampaikannya secara halus, hanya ya memang saya tetap harus paham nilai-nilai Islam yang mendasar ya, yang bisa saya masukkan ke dalam novel-novel saya gitu. Jadi ya nilai-nilai Islam itu banyakkah universal ya teman-temannya, misalnya mengenai keadilan, mengenai belas kasih, kemudian mengenai kebijaksanaan gitu. Demikian pula mengenai percintaan ya, artinya kan hal percintaan pun itu diatur ya dalam Islam. Kalau teman-teman mungkin sudah sedikit memahami ya, saya pun setelah saya menulis novel-novel saya itu saya juga makin paham tuh percintaan dalam Islam ya, yang sebelumnya saya bisa dibilang tidak terlalu paham ya. Selamat bergabung ke Haidar Ali ya, kita sedang
membahas mengenai segala hal terkait dengan penulisan novel ataupun cerpen religi Islam ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, itu sih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memasukkan nilai-nilai Islam dalam sebuah novel teman-teman ya. Jika teman-teman ingin menulis sebuah novel religi, walaupun itu tadi saya bilang bisa disampaikan secara halus, tidak perlu harus seperti seorang ustadz yang berdakwah gitu ya. Karena yang kita tulis adalah novel kan, yang kita tulis novel bukan buku agama, bukan buku non fisik agama gitu. Makanya ya, tapi sehalus apapun kita menyampaikan nilai-nilai Islami ya kita harus paham nilai-nilai Islam apa yang kita akan masukkan ke dalam novel saya, apa sebuah novel ya. Artinya ketika saya menulis novel hijrah, saya kan semua hampir semua ini saya apa namanya novel saya berkonteks novel hijrah ya, saya harus paham konteks hijrah itu seperti apa, dan nanti saya akan jelaskan di bagian akhir teman-teman ya, konteks hijrah seperti apa dan bagaimana menerapkannya dalam sebuah tulisan baik itu cerpen ataupun juga sebuah novel gitu ya. Selamat bergabung Kak Debbie ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai aspek-aspek penting dalam sebuah novel yang bergenre Islami ya, bergenre religi Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah karakter yang kuat ya. Jadi ya karakter yang kuat itu ya sebetulnya sama ya, sebuah novel itu harus punya karakter, punya penokohan yang kuat. Akan tapi jika kita berbicara mengenai novel religi ya kita harus lebih kuat lagi ya terutama dalam konteks religi gitu ya. Misalnya ini tadi saya jelaskan teman-temannya novel Merawat Takdir Cinta ini kan adalah suatu kisah cinta seorang ya, mereka awalnya adalah teman kantor ya, si Adi dan si Indah gitu. Tapi akhirnya mereka jatuh cinta, hanya Adi ada keraguan karena si Indah itu tadi saya bilang tadi kan dia sangat religius, sementara Adi ya paling hanya sholat ini aja gitu kan, sholat wajib aja, itu pun mungkin waktunya juga sering diolor-olor sampai hampir menjelang habis waktunya gitu kan, sementara yang lainnya dia tidak kerjakan. Nah, itu kan saya berarti membuat dua perkarakteran yang kuat ya, apa namanya, seorang suami dan istri yang suaminya itu kurang kurang taat, istrinya sangat taat ya. Berarti kan saya mengkontraskan sebuah apa dua karakter ya, suami dan istri gitu. Ya, yang secara agama ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi makanya kalau saya bisa membuat kontras ini itu menjadikan novel ini menarik teman-teman ya, dan nilai-nilai keagamaan pun kita bisa lebih masukkan gitu. Yaitu di mana misalnya si Indah sebagai istrinya sering mengingatkan misalnya makan siang, menelpon ke kantor karena Indah kan akhirnya setelah menikah memutuskan untuk berusaha di rumah ya, berusaha online ya. Dia tidak melanjutkan lagi pekerjaan di kantor. Nah, dia sering mengingatkan si Adi ketika sudah jam makan siang, kalau habis makan siang langsung sholat zuhur ya. Nah, itu kan disampaikan sebetulnya dengan kata-kata yang mesra kan, dengan kata-kata romantisme. Jadi tidak terkesan sebagai sebuah pesan bahwa oh sholat itu harus tepat waktu, sholat itu harus di awal waktu sesuai dengan hadis Rasulullah dari riwayat siapa, nomor berapa. Nggak seperti itu kan, saya cuma menyampaikannya bahwa sholat itu harus di awal waktu ya, melalui telepon sayang dari Indah kepada suaminya Adi di kantor, menanyakan bagaimana makan siangnya yang sudah disiapkan oleh Indah, dan setelah itu baru kalau sudah makan siang jangan lupa ya untuk segera sholat gitu. Jadi itu sih ya teman-temannya, pengkarakterannya harus kuat dan juga sehingga kita bisa lebih mudah untuk kita membuat alur cerita dan juga lebih mudah untuk menampilkan memasukkan nilai-nilai agama dalam sebuah ini ya, dalam sebuah novel kita gitu ya. Selamat bergabung Kak Battle Cookies ya. Kita sekarang sedang membahas aspek-aspek dalam menulis sebuah novel religi Islami ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah settingnya juga harus otentik, yaitu sama sih dengan membuat novel yang lain pun juga harus menggunakan setting yang tepat gitu. Nah, hanya kalau lagi-lagi kalau kita menggunakan apa namanya untuk novel Islami settingnya harus lebih tepat, jangan sampai salah ya. Artinya misalnya nih saya ingin menceritakan mengambil contoh perjalanan kisah nabi-nabi zaman dulu ya, untuk misalnya menggambarkan pesan bagaimana kita misalnya tabah kuat menghadapi sebuah cobaan, ataupun juga bagaimana suatu pasangan suami istri itu harus saling mendukung apapun keadaannya. Yaitu kan saya ini misalnya dalam novel ini teman-temannya, novel Semua Demi Cinta. Novel Semua Demi Cinta ini sebetulnya bercerita kisah percintaan antara ya ini antara kakak kelas di sebuah kampus dengan adik kelasnya ya. Kakak kelasnya kebetulan ketua senat gitu. Kemudian adik kelasnya namanya Taufik ya, adik kelasnya namanya Santi. Nah, akhirnya mereka pokoknya mereka akhirnya dari mulai perkenalan awal ketika masa ini apa masa ospek ya, sampai akhirnya
mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah. Nah, ketika menikah ini ya mendapat hadiah dari orang tua Santi yang adalah seorang pengusaha besar di Jakarta untuk perjalanan bulan madu ya ke Turki ya. Nah, di situ kan saya menjelaskan apa misalnya apa namanya travel tournya itu yang menyelenggarakan perjalanan khusus untuk pasangan bulan madu. Nah, kan antara lain perjalanannya di Turki itu kan ada teman-teman ya situs Nabi Ayub kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi Nabi Ayub mungkin teman-teman kurang udah pernah dengar ceritanya lah. Jadi seorang nabi yang dia mendapat cobaan dari Allah dengan misalnya akhirnya anaknya 12-nya meninggal semua dalam waktu bersamaan. Kemudian hartanya habis. Dia dulu orang terkaya di negaranya, tapi akhirnya hartanya habis dalam waktu semalam. Dan akhirnya dia menderita penyakit yang sangat tidak di dalam Al-Qur'an bahkan dinyatakan penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Jadi ya teman-teman sebayangin ya penyakitnya seberat apa gitu. Nah, artinya itu kisah Nabi Ayub selain menunjukkan ketabahan juga ingin menunjukkan bahwa si istrinya itu tetap mendampingi dalam keadaan apapun si Nabi Ayub itu gitu ya. Nah, ingin menggambarkan bahwa ya kesetiaan seorang istri pada suami gitu. Nah, ketika saya itu kan perjalanan ini ya perjalanan wisatanya ke tempat itu. Mungkin si tour travelnya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai itu. Nah, itulah saya harus paham nih setting di sana seperti apa. Nah, ketika mereka mengunjungi situs Nabi Ayub tersebut ya saya harus benar-benar paham kan. Saya harus benar-benar pelajarin, harus riset tempatnya itu di mana kalau di Turki. Ya, kemudian tempatnya itu seperti apa, di situ ada apa saja yang dikunjungi. Kemudian kisah Nabi Ayub itu seperti apa dan akhirnya apa nilai-nilai pesan dari bagi pengantin baru ketika menjalani perjalanan bulan madu ke situs Nabi Ayub. Nah, itu kan berarti kan saya tuh harus benar-benar paham setting suatu tempat tersebut, tempat situs Nabi Ayub itu dan nggak boleh salah ya karena apa ini adalah suatu fakta sejarah bukan sekedar sejarah tapi sejarah keagamaan gitu kan yang bahkan kan kalau Nabi Ayub itu kan tidak hanya di dalam ini saja ya tidak dalam Muslim saja ya mungkin agama yang lain Nasrani Yahudi pun nabi-nabi yang sebelum kita pun sebelum Nabi Muhammad maksudnya nah, itu juga dibahas kan ada di pembahasannya dalam kitab suci masing-masing. Nah jadi makanya saya harus hati-hati ya ketika melakukan setting untuk sebuah novel walaupun cuma sekedar novel percintaan walaupun hanya sekedar perjalanan bulan madu ke situs Nabi ya Nabi Ayubnya itu saya tidak boleh salah gitu kan ya termasuk ketika di Turki juga kan ada situs Nabi Ibrahim ya teman-temannya nah itu kan mengunjungi ke sana juga itu apanya perjalanan ininya apa perjalanan bulan madu itu nah saya juga harus paham di situ tuh tempatnya seperti apa guanya seperti apa ya gua Nabi Ibrahim dan kemudian ya segala hal termasuk juga kisah Nabi Ibrahim dan juga pesan apa yang disampaikan dari perjalanan bulan madu ke situs Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu ya teman-temannya kurang lebih kita harus benar-benar secara settingnya harus benar-benar hati-hati gitu ya. Beda dengan menulis novel yang lain yang tidak perlu settingnya salah pun ya paling-paling itu tadi cuma dibully lah. Kalaupun itu setting sejarah yang fakta, kalaupun salah ya paling dibully kan. Tapi kalau apa namanya sebuah setting tempat yang terkait dengan keagamaan yaitu ya resikonya bisa tidak aja di dunia tapi di akhirat ya teman-temannya. Makanya ya itu harus hati-hati. Dan kemudian ya itu tadi seperti saya jelaskan walaupun saya menceritakan mengenai perjalanan bulan madu ya itu ya istilahnya itu pun juga penuh dengan kisah-kisah romantis ya selain ke situs-situs Nabi juga mengunjungi pasti tempat-tempat romantis di Turki kan akan tetapi tetap saya menyisipkan tuh nilai-nilai pesan keagamaan di situ yaitu jadi Nabi Ayub misalnya nilai-nilai pesan mengenai ketabahan Nabi Ayub menghadapi musibah kemudian juga bagaimana istrinya sangat setia walaupun Nabi Ayub mengalami cobaan yang sangat berat seperti itu dan tidak meninggalkannya gitu kan yang sekarang ya kita di dunia nyata kita saat ini ya banyak yang terjadi sebaliknya kan nah, nilai-nilai Tuhan itu kan saya sampaikan gitu jadi ya itu adalah salah satu aspek dari sebuah novel religi ya jangan lupa untuk menyisipkan nilai-nilai pesan-pesan itu walaupun seharusnya disampaikan dengan halus ya sehingga orang tidak seperti membaca buku agama tapi seperti membaca kisah novel biasa kisah percintaan biasa tapi secara tidak sadar masuk ke dalam alam pikirnya adalah nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan secara halus gitu. Nah itu makanya juga kita harus dalam sebuah novel religi juga harus menggunakan bahasa yang halus ya teman-temannya. Jadi jangan bahasa yang ya istilahnya bahasa yang menghakimi lah ya karena ya kita tahu lah ya kan ya ketika saya misalnya di buku inilah apa buku novel ini ya Isi Salihah kan bercerita mengenai kehidupan malam sepasang suami istri ya bahkan si
Andini istrinya dilamar oleh Adrian suaminya itu ketika mereka di sebuah diskotik ya. Jadi benar-benar ya teman-teman bisa bayangkan ya acara yang apa namanya kegiatan yang sangat sakral di mana seorang pria meramar seorang wanita untuk menjadi istrinya itu dilakukan di sebuah diskotik ya. Teman-teman bisa bayangin kan. Jadi kurang lebih bagaimana background kehidupan mereka gitu. Nah, itu tapi kita juga ya menghakimi ya artinya ya ya mungkin kita bukan seorang yang menguji dunia malam kita mungkin tahu ya di dunia malam itu lebih banyak mudorotnya jauh lebih banyak mudorotnya kejelekannya daripada kebaikannya gitu kan tapi ya kita tidak menghakimi saya juga tidak menghakimi si Andini dan Adrian itu sebagai pasangan yang istilahnya yang brengsek ya pasangan yang inilah ya pasangan yang ini apa pasangan yang sangat tidak baik saya tidak menjudge seperti itu gitu saya tetap menunjukkannya bahwa ini ada pasangan yang seperti ini gitu. Tapi memang akhirnya saya dalam konteks novel ini saya menunjukkan bahwa mereka akhirnya menemukan jalan untuk berubah ya walaupun itu melalui suatu kejutan, suatu kejadian yang sangat dramatis bagi mereka ya ketika Andini keguguran ya. Padahal mereka setelah beberapa tahun menikah dan belum punya anak ketika mereka sudah dikaruniai anak jabang bayi dalam kandungan Andini akhirnya ini ya akhirnya Andini keguguran ya mungkin bisa jadi karena ya kehidupan malam mereka juga yang mempengaruhi keadaan janin mereka. Nah itu apa namanya ya tetap saya konteksnya tidak menghakimi ya. Jadi bahasanya harus halus jangan menghakimi dan juga teman-teman kan ya teman-teman mungkin juga cukup paham ya selamat gabung Kak Daniel Chris ya. Kita sedang membahas mengenai novel religi kali ini. Nah sekarang kita sedang masih membahas mengenai aspek-aspek yang penting dalam sebuah novel religi ya. Nah yang ya kalau dalam Islam itu kan teman-teman juga tahu ada namanya ikhtilaf ya teman-temannya. Ikhtilaf itu adalah ya perbedaan pandangan lah di antara para ulama yang walaupun tidak sifatnya bukan sifatnya akidah ya, bukan sifatnya tauhid, hanya sifatnya ibadah saja gitu. Misalnya eh, ketika membaca apa sholat berjemaah ada imam yang mengucapkan Bismillah dengan dikeraskan, ada yang mengucapkan Bismillah tidak dikeraskan, ataupun juga ketika subuh ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Nah itu kan itu sebetulnya perbedaan ikhtilaf yang tidak ada yang salah sebetulnya gitu. Jadi setiap perbedaan ikhtilaf itu semuanya benar, tinggal mana yang paling afdol, mana yang paling diyakini. Karena ya setiap ulama itu selama berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis pasti kan benar ya apa yang disampaikannya itu pasti benar gitu. Nah karena udah pasti benar ya kita jangan menjudge. Artinya kita misalnya salah satu kita misalnya inilah ya umat Islam yang menganut kunut gitu. Kemudian kita menceritakan mengenai seseorang yang tidak kunut. Kemudian kita menimbulkan menggunakan kata-kata yang kurang tepat, kurang pantas, yang seolah-olah menunjukkan bahwa si yang tidak kunut itu salah gitu. Nah itu kan tidak itu sebaiknya kita hindari ya teman-teman ya. Jadi kita harus bahasanya harus halus, harus santun dan jangan mempermasalahkan ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu tadi ya. Jadi pertentangan di dalam menjalankan ibadah Islam yang sifatnya bukan tauhid ya, sifatnya hanya pelaksanaan ibadah ya. Dan itu semuanya sebetulnya benar ya. Jadi nggak ada yang salah. Nah kita nggak boleh mempertentangkan itu, apalagi dengan kata-kata yang kurang tepat gitu ya. Nah itu sih teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya ulangin lagi ya sekilas mengenai aspek-aspek penting apa ketika kita ingin menulis sebuah novel religi ya. Kita sudah berapa lama nih? Maaf, udah sekitar ya ini ya ya sudah hampir 3/4 jam ya, setengah jam lebih ya kita membahas ini. Masih ada aspek lain tapi nggak apa-apa sih. Yang penting teman-teman paham aja ya. Nah yang pertama adalah aspek-aspek penting dari sebuah novel religi Islam terutama itu yang pertama kita harus paham mengenai prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan dasar dari agama Islam terkait dengan yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah, kemudian yang kedua adalah sirah nabawiyah ataupun juga kisah Rasulullah termasuk hadis-hadis beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenai akhirat ya, kehidupan setelah meninggal. Itu kita harus benar-benar paham secara ini intinya aja, nggak perlu harus mendalam. Karena itu apa ya kita jangan sampai salah tulis karena kita tidak memahami inti-inti dari Islam agama Islam tadi ya. Nah itu yang pertama kita pemahaman mengenai ajaran-ajaran terutama yang sifatnya inti dalam ajaran agama Islam. Yang kedua adalah kita harus melakukan riset yang mendalam ya lagi-lagi karena ya kita tulis adalah walaupun hanya disamarkan pesan-pesan keagamaannya, tapi kan tetap itu adalah pesan-pesan keagamaan ya sehingga kita tidak boleh salah, tidak boleh setidaknya tidak boleh salah tulis sehingga ditafsirkan salah oleh pembaca kita ya, yaitu kan resikonya juga berat kan. Itu yang
dua. Yang ketiga adalah nilai-nilai Islami ya. Kita harus paham mengenai nilai Islami yang mendasar sehingga kita kita ketika kita menulis novel tersebut ya kita tidak juga melakukan kesalahan ya. Dapat bergabung ke Siti Hawa ya, kita sekarang sedang membahas mengenai menulis novel religi Islam ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi ya, kita harus paham mengenai nilai-nilai Islam sehingga kita bisa menerapkannya secara pas dalam novel kita gitu ya. Dan kita bisa menerapkannya secara halus tanpa bersifat menggurui gitu di novel-novel kita. Kemudian yang keempat adalah karakter yang kuat. Ya, karakter yang kuat itu ya saya contohkan adalah karakter yang satunya suami istri, yang satunya alim, yang satunya kurang alim. Sehingga ya itu masing-masing punya kekuatan dan kekuatan itu saling mengisi, saling mengimbangi gitu ya. Jadi karakter ataupun juga penokohan yang kuat. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah setting yang otentik. Artinya kita terutama setting latar belakang tempat, peristiwa, itu kita jangan sampai salah ya. Karena ini terkait dengan keagamaan ya. Jadi kalau sampai salah, ya saya bilang kalau sejarah, latar belakang sejarah kita tulis salah paling dibully kan. Nah, kalau misalnya latar belakang keagamaan salah, mungkin tidak dibully, tidak, tapi di akhiratnya kita yang harus minta pertanggungjawaban apa kita tulis gitu ya. Nah, itu yang kelima ya setting yang otentik. Kemudian yang keenam ya pesan-pesannya pesan-pesan edukatif ya. Jadi kita harus ya itu tadi ya saya secara walaupun semua novel saya adalah novel-novel percintaan, saya lebih menyebutnya sebagai novel bergenre roman daripada sebuah novel bergenre Islami. Tapi ya tetap ada pesan-pesan terutama nilai-nilai hijrah ya dalam semua novel saya gitu. Walaupun isinya pasti tetap romantis ya, sangat romantis ya karena fokus saya pikiran saya ketika menulis semua novel saya ya adalah novel-novel yang sifatnya novel roman ya, bukan novel religi. Religi itu mengikuti dari novel roman tersebut gitu ya. Tapi ya boleh juga sih dibilang sebagai novel religi karena ada nilai-nilai hijrah yang ada di hampir semua novel saya ya. Nah, itu yang berikutnya adalah kita jangan berusaha menghakimi ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang halus, tidak menghakimi dan juga hal-hal yang terkait dengan ikhtilaf, dengan perbedaan menjalankan amalan ibadah yang itu sebetulnya sama-sama benar, kita tidak usah mempertentangkannya. Kalaupun kita mau menyatakan bahwa yang kita lakukan itu lebih afdol, lebih tepat bagi kita, ya kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang menjalankan berbeda ya. Misalnya tadi perbedaan kunut dan tidak kunut itu kan sesuatu hal yang sudah final, tidak perlu dipertentangkan, semuanya benar. Tinggal masalahnya afdolnya di mana, kita lebih yakinnya di mana aja gitu. Nah itu sih, jadi teman-temannya itu aspek-aspek penting dalam ketika menulis sebuah novel religi ya, sehingga kita ada patokannya, kita tidak salah dalam menulis sebuah novel religi gitu. Walaupun ya tadi saya bilang novel religi itu batasannya ini ya samar ya. Semua novel saya selalu menyebutnya novel yang sifatnya adalah novel bergenre roman, tapi ada nilai religi di situ, yaitu nilai hijrah ya. Jadi ya tetap ketika saya menulis nilai hijrah ya saya harus benar menerapkannya dalam novel-novel saya gitu. Nah itu ya teman-teman ya aspek-aspek penting dalam kita sebuah menulis ini ya dalam sebuah kita menulis novel ataupun cerpen religi. Nah sekarang ada beberapa macam sih cerpen ataupun novel religi ya di dalam religi Islami, yaitu ada dalam dunia tulis menulis saat ini ya saya dari riset yang saya lakukan ada 5 jenis cerpen dan novel utama ya dalam sebuah kisah fiksi religi Islam ya. Yang pertama adalah kalau cerpen itu cerpen inspiratif. Jadi ya di situ ada pesan-pesan moral ya. Walaupun cerpen tersebut mungkin tidak menyatakan diri sebagai cerpen religi. Dia juga tidak menceritakan orang-orang alim, orang-orang biasa aja sih dalam cerpen tersebut. Akan tetapi ada sisi pesan-pesan moral disampaikan di situ gitu. Misalnya ya misalnya inilah novel cerpen biasa berisi kisah cinta lah, si Dilan misalnya dibuat cerpen gitu. Nah, tapi kan di situ misalnya ada pesan moralnya itu jangan ini kan ada ayat jangan mendekati zina gitu ya, wala taqrabuz zina. Ya itu disampaikan gitu nilai-nilai tersebut walaupun tidak dalam bentuk ayat Al-Qur'an tadi gitu, tapi dalam pernyataan misalnya si Dilan ketika dirayu oleh pacarnya tapi dia menolak untuk melakukan lebih gitu ya karena ya dia masih ingat nilai-nilai agama. Nah, itu sebetulnya adalah masuk ke dalam sebuah cerpen inspiratif walaupun ya kita bilang ini cerita Dilan misalnya kan yang tidak ada hubungannya dengan religi tapi
bisa dimasukkan nilai religi di situ. Misalnya itu tadi ya, jangan dekati zina gitu misalnya. Jadi dengan bahasa yang lebih halus pasti kan dalam bahasa cerpen gitu. Jadi itu pertama ya teman-temannya, cari cerpen inspiratif. Ada nilai-nilai moral, nilai agama di situ, walaupun cerpennya tersebut bukan cerpen religius sebetulnya, tapi nilai-nilai religi itu dimasukkan sedikit di dalam novel apa cerpen tersebut ya. Sama dengan novel saya itu masuknya novel genre roman, tapi ada nilai-nilai religi yang saya masukkan, yaitu nilai hijrah ya. Nah itu jadi itu sih teman-teman ya, cerpen inspiratif, cerpen yang ada nilai-nilai keagamaan di dalam cerpen tersebut, walaupun sebetulnya dia bukan cerpen yang sifatnya religi. Kemudian yang kedua adalah cerpen sejarah ya. Cerpen sejarah ya mungkin ini ya, misalnya sejarah Islam ya. Jadi benar-benar berlatar belakang sejarah Islam. Misalnya ceritanya cerita fiktif, tapi mungkin berlatar belakang misalnya ketika di zaman Rasulullah ya. Jadi seorang tokohnya tokoh fiktif, tapi di situ menceritakan apa namanya tokoh fiktif yang seolah-olah hidup di zaman itu, tapi di situ tentu ada pesan-pesan keagamaan di situ. Atau bahkan bukan cerita fiktif ya, tapi cerita sahabat Nabi misalnya ya, yang mungkin kurang banyak dibahas, akhirnya ditulis dalam sebuah novel ataupun sebuah cerpen mengenai kisah sahabat Nabi. Nah itu kan berarti kan terkait dengan sejarah ya, baik itu pelaku sejarahnya ataupun juga hanya latar belakang sejarahnya yang dipergunakan sejarah Islam ya. Sementara tokohnya ada tokoh-tokoh yang fiktif gitu. Nah itu cerpen sejarah. Kemudian yang ketiga adalah cerpen kontemporer, yaitu cerpen agama yang mengangkat isu-isu sekarang ke zaman sekarang, tapi juga apa namanya menggunakan beberapa hal yang bersifat keislaman. Ya, jadi misalnya cerita mengenai seorang mualaf misalnya ya kan, itu kan berarti kan kalau kita bicara mualaf itu berarti ya itu pasti terkait dengan cerpen yang bersifat Islami kan. Nah, bagaimana perjalanan seorang mualaf itu kan berarti isu-isu kontemporer yang ada saat ini ya. Misalnya dia seorang mahasiswa ataupun seorang pekerja gitu kan. Kemudian mungkin dia ya menghadapi tantangan dari keluarganya, bagaimana dia kemudian bisa mengatasinya. Itulah masuk ke dalam cerpen kontemporer yang walaupun adalah cerpen religi tapi dengan situasi kekinian ya, situasi kekarangan gitu. Jadi itu cerpen yang teman-temannya, jadi cerpen inspirasi, cerpen yang tidak terkait dengan religi tapi ada nilai-nilai religi yang dimasukkan. Kemudian cerpen sejarah, kalau cerpen sejarah ya benar-benar memasukkan sebuah sejarah Islam di situ, walaupun tokohnya fiksi ataupun tokohnya nyata ya, itu bisa macam-macam bentuknya. Dan yang ketiga adalah cerpen kontemporer ya, cerpen saat ini tapi bersifat religi ya. Tadi saya contoh adalah kisah seorang mualaf misalnya kan, itu bisa masuk ke situ gitu. Selamat bergabung Kak Imut ya. Kita sedang bahas sekarang jenis-jenis cerpen dan novel religi Islam ya. Nah, sekarang kita bahas novel ya. Kalau novel yang pertama adalah novel yang sifatnya percintaan ya teman-teman. Jadi jadi tadi novel-novel saya semuanya novel percintaan sebetulnya. Novel-novel roman ya, masuk genre roman, tapi ada nilai-nilai religi yang saya masukkan, walaupun mungkin terbatas ya. Ya misalnya kalau inilah, ini contohnya yang saya bilang tadi, ini nilai-nilai religinya ya di mana si Taufik itu yang ketua senat kan adalah seorang yang sangat religius, orang tuanya sangat religius. Bahkan ibunya adalah seorang dosen di institusi agama Islam gitu kan. Nah, mereka berdua tentu menginginkan calon menantu mereka adalah yang religius juga gitu. Nah, sementara si Santi kan apa namanya wanita dari metropolitan ya, walaupun mereka kuliah di Jogja ya, di UGM yang saya ceritakan di sini. Nah, tapi tetap dia membawa nilai-nilai metropolitan. Nah, itu kan berarti ada masalah konflik di sini kan, di mana percintaan mereka mungkin dapat tentangan dari orang tua si Taufik yang menganggap Sandi itu kurang religius. Nah itu jadi tetap ini ceritanya percintaan gitu, tapi ada nilai-nilai religi di situ. Nah akhirnya Santi pun bisa berubah, bisa menyesuaikan diri, bisa berubah menjadi lebih religius lagi gitu. Akhirnya mereka diizinkan untuk menikah. Nah itu jadi sebetulnya kisah cinta teman-teman 644 halaman ini ya 99% ya kisah cinta gitu. Tapi ada 1% yang sangat penting, sangat inti dari novel ini yang mengenai hijrah tadi, hijrah si santri untuk bisa menjadi lebih baik secara keagamaan. Walaupun itu mungkin awalnya motivasinya adalah karena rasa cinta terhadap Taufik dan agar bisa diterima oleh orang tua Taufik gitu ya. Nah itu contoh misalnya, atau misalnya ya ini tadi novel yang
Ini ya apa yang istri saya lihat teman-teman ya. Kisah cinta seorang karyawan karyawati sebuah perusahaan. Mereka bekerja di bidang marketing sehingga mereka sering di lapangan bertemu dan akhirnya mereka jatuh cinta ya, dan mereka punya latar belakang kehidupan yang dekat dunia malam. Nah itu kan tetap saya bicaranya adalah kisah cinta kan, dan juga dunia kelam lah ya, bisa dibilangnya dunia malam ya. Nah, tapi akhirnya mereka mau berubah kan, ya karena mereka menghadapi suatu peristiwa yang sangat ini ya, sangat berat ya, yaitu ketika istrinya ini keguguran gitu. Nah, itu yang membuat mereka sadar dan akhirnya mereka memilih jalan yang berbeda dengan yang mereka jalani sebelumnya. Jadi, tetap ini ya 99% cerita percintaan ya teman-teman ya. Tapi ya ini lagi apa namanya, ada nilai dari situ 1% yang walaupun cuma 1% tapi tetap hal yang sangat penting dalam sebuah novel ini gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jenis novel religi bisa itu adalah novel yang novel percintaan ya. Nah, kemudian yang kedua novel itu adalah eh, karakter apa namanya novel yang sifatnya adalah ini ya apa namanya suatu renungan ya, suatu pemahaman ya terhadap nilai agama gitu. Jadi memang kalau ini kan saya bilang tadi nilai keagamaannya itu melengkapi dari novel tapi tetap menjadi inti dari sebuah cerita. Nah, kalau novel yang sifatnya itu adalah sebuah pemahaman, sebuah penalaran terhadap nilai-nilai agama, yaitu karakter-karakternya itu ya benar-benar novel yang bercerita mengenai kehidupan keagamaan ya, apa namanya, ya walaupun tidak selalu harus seperti ya saya bilang tadi, bukan seperti sebuah buku agama ya. Mungkin kalau buku saya, novel saya contohkan inilah teman-teman ya. Walaupun tidak terlalu ini ya, apa namanya, tidak terlalu mengenai keagamaan benar, tapi buku saya ini Kita Aku Berawal di Pesantren, ini adalah buku yang menceritakan bagaimana seorang anak ya anak kota besar lah ya, ya kebetulan backgroundnya latar belakangnya dari Bekasi, yang dia ingin bersekolah di sekolah favorit, tapi akhirnya ada suatu peristiwa besar di keluarganya yang menyebabkan dia akhirnya bersekolah di pesantren kan. Nah, karena kemudian dia bersekolah di pesantren dan disitulah itu perjalanan hidup apa namanya si anak ini ya, si Salim tadi ya. Nah, dia kan sebelumnya harus menjalani renungan dulu, pemahaman terhadap agama, mengapa dia harus bersekolah di sebuah pesantren gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia di pesantren, dia menjalani kehidupan sebuah pesantren dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dengan Soleh, dengan Amir, kemudian juga dengan Ibnu, dan mereka menjadi suatu sahabat di dalam sebuah pesantren dan menjalani kehidupan keagamaan di sana. Nah, itu mungkin ini bisa dimasuk dalam novel ini ya, novel apa namanya pemahaman apa namanya novel renungan Islami. Jadi walaupun ini ceritanya ya ini ya tetap tidak seperti buku agama ya, artinya tidak banyak hadis-hadis, tidak banyak penafsiran Al-Qur'an, tetapi ini jauh lebih banyak nilai-nilai agamanya daripada novel-novel saya yang lain ya, novel-novel percintaan yang menyisipkan dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau di sini ya full ketika dia si anak itu si Salim sudah masuk pesantren ya, dari awal sampai akhir dia masuk pesantren sampai lulus, kan itu pasti banyak nilai-nilai keagamaan ditanamkan di situ. Jadi ya tetap ini adalah sebuah novel, mungkin lebih masuk ke novel religi ya daripada novel ya percintaan, karena nggak ada percintaan di sini gitu kan. Ini kan novel anak sebetulnya, novel anak tapi isinya banyak mengenai renungan mengenai perjalanan religi dari seorang anak gitu ya. Makanya ini bisa masuk ke dalam novel tadi ya, novel renungan dan ataupun novel pemahaman. Jadi di sini mencakup perjalanan keagamaan seseorang, dalam hal ini adalah Salim dan teman-temannya ketika dia menempuh ilmu agama ya, kan bersifat fisik ya, karena kan ya sekolah, teman-teman bisa bayangin ya, sekolah itu bangun jam 3 pagi, kemudian dimulai dengan tahajud sampai tidur jam 10 malam, itu semuanya kegiatannya full kegiatan yang sifatnya keagamaan ditambah dengan pelajaran, tetap ada pelajaran ini ya, pelajaran sesuai dengan kurikulum ya. Jadi jam 7 sampai jam 1 siang, jam 2 siang itu pelajaran kurikulum, yang di luar itu full adalah kegiatan keagamaan ya. Jadi ini bisa masuk ke novel yang sifatnya perenungan ataupun juga pemahaman terhadap nilai-nilai agama, karena ada nilai fisik di situ dan juga ada nilai rohani di situ juga ya teman-temannya. Jadi ya teman-teman kurang lebih sih dua itu novelnya ya. Jadi memang kalau tadi novel yang sifatnya perenungan, suatu perjalanan pemahaman, yaitu lebih kental ya nilai-nilai keagamaannya ya. Walaupun ya tetap teman-teman bisa lihat di sinopsisnya,
novel ini tetap cerita mengenai persahabatan, mengenai keceriaan, mengenai kegembiraan, selain juga mengenai kesenduan persahabatan di sebuah pesantren, tidak melulu membahas mengenai dalil-dalil keagamaan gitu. Kalaupun ada itu disampaikan secara halus ya, tapi tetap ya karena di ceritanya di pesantren ya nuansanya ceritanya lebih banyak yang ke arah pesantren gitu. Nah, ini beda ya kalau yang kedua novel keagamaan itu novel percintaan ya, novel percintaan ya ya novel percintaan tapi dengan sisipan nilai-nilai keagamaan di situ gitu. Nah, mungkin kalau tadi saya cerita misalnya ada novel yang tadi cerita mu'alaf itu dibuat sebuah novel ya mungkin itu lebih masuk walaupun nanti pada akhirnya mungkin si wanita yang mu'alaf tadi akhirnya menjalin kisah cinta dengan seorang pria dan kemudian akhirnya mereka menikah ya itu tetap lebih masuk ke dalam novel perjalanan hidup ya, novel pemaham renungan ya karena kebanyakan dari novel itu adalah perjalanan renungan seorang yang memutuskan untuk mualaf tadi gitu, bukan walaupun ada kisah cinta di situ. Jadi kurang lebih itu teman-temannya perbedaannya ya intinya ya apapun itu jenis novelnya, apapun itu jenis cerpennya ya yang terpenting itu adalah nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam novel tersebut, baik disisipkan secara halus sekali, tidak terasa ataupun agak ketara ya, agak terlihat walaupun setahu saya tidak ada sih novel ataupun cerpen keagamaan yang secara vulgar menampilkan pesan-pesan keagamaan, misalnya menyebutkan hadis, menyebutkan apalagi ayat suci Al-Quran. Karena itu mungkin lebih tepat kalau ingin menambah pemahaman dari pembacanya mengenai keagamaan secara mendalam, yaitu mungkin lebih baik disampaikan melalui buku non-fiksi ya, sebuah buku agama, bukan sebuah novel yang tidak hanya bersifat mendidik, tapi juga ada sifat menghiburnya juga gitu kan, dan juga sifat untuk ya entertainment bagi pembacanya gitu. Selamat bergabung Kak Rickson ya. Kita udah membahas dua hal terkait dengan menulis sebuah novel religi, terutama novel religi Islam. Yang pertama adalah aspek-aspek pentingnya, kemudian yang kedua adalah jenis dan juga macam dari cerpen dan juga novel-novel religi ya. Udah 1 jam kurang lebih teman-teman kita membahas mengenai ini, mengenai novel religi ya. Mungkin kita sudah sampai akhir ya teman-teman. Bagian akhir kita akan lebih membahas mengenai ini sih teman-temannya hijrah ya. Tadi saya janji ingin menceritakan mengenai konsep-konsep hijrah ya karena apa ya teman-teman bisa lihat ya di novel-novel saya rata-rata tuh ada kata-kata teman-teman bisa lihat di ini ya di bisa lihat di sinopsisnya ya di keranjang kuning di live saya itu bisa dibaca sinopsisnya rata-rata menggunakan novel hijrah ya karena apa ya walaupun saya awalnya tetap ide tulisannya adalah novel percintaan ya dengan segala macam kisah cinta baik kisah cinta yang tanda petik kisah cinta baik-baik ya orang baik-baik seperti inilah ya merawat hadir cinta kisah yang baik-baik kisah seorang Adi dan Indah, seorang karyawati yang kemudian mereka jatuh cinta dan menikah, ataupun juga kisah yang mungkin agak-agak kontroversial ya, kisah ini si Salihah, walaupun mereka sama-sama karyawan-karyawati, tapi mereka dekat dengan dunia malam, Andini dan Adrian, tapi tetap ini intinya semua kisah cinta ya teman-teman ya. Nah, tapi tetap saya menyisipkannya pesan-pesan religinya itu secara halus ya, jadi tidak tidak secara terang-terangan ataupun tidak secara eksplisit, tapi secara implisit intinya adalah hijrahnya. Nah ketika saya bilang tadi kan salah satu aspek penting dalam sebuah novel itu adalah kita harus paham mengenai nilai-nilai agama dan juga hal-hal yang nilai-nilai agama terutama terkait yang kita tulis. Nah ketika saya akan menulis sebuah novel hijrah ya saya harus paham pemahaman mengenai hijrah itu seperti apa ya. Nah, jadi yaitu saya harus paham dulu nih pengertian hijrah seperti apa ya. Teman-teman kan pasti sudah tahu ya sejarah hijrah. Itu ya pasti ya teman-teman udah paham lah ya sekalian muslim ya. Karena itu adalah perjalanan Rasulullah yaitu dari Mekah ke Madinah yaitu karena ya mendapat banyak hambatan tantangan di Mekah dari kaum Quraisy ya yang menghalangi perkembangan agama Islam sehingga mereka pindah ke Madinah ya. Itu kan tapi kalau secara kontemporer saat ini kita lihat hijrah adalah perjalanan kan kalau di Mekah adalah sesuatu yang buruk kan, sementara di Madinah mendapatkan sesuatu yang baik dan kemudian melakukan pengembangan agama Islam di sana. Nah, berarti konsep hijrah ya adalah kita bergerak dari sesuatu yang buruk
ke sesuatu yang baik sehingga kita bisa menjadi lebih baik di situ ya. Ya konteksnya inilah istri Salihah ya. Mereka yang dekat dunia malam, Andini dan Adrian akhirnya mereka hijrah untuk meninggalkan dunia malam walaupun mereka belum sepenuhnya menjalankan agama secara benar setelah itu, tapi setidaknya mereka sudah meninggalkan hal yang sangat ya tanda petik sangat di ini ya sangat di tercela ya dalam agama di kehidupan dunia malam ya. Mereka akhirnya berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah jadi prinsip hijrah itu saya harus paham ya ketika saya ingin menulis sebuah novel yang hijrah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah konflik dan pergolakan ya. Teman-teman kan pasti tahu ya di dalam hijrah itu pasti ada konflik dan pergolakan ya. Kalau kisah yang awal hijrah itu ya pasti ketika sudah hijrah ke Madinah pun tetap mendapatkan perlawanan kan dari kaum Quraisy yang di Mekah ya. Makanya kita tahu ada perang dimulai dari perang Badar, kemudian perang Uhud, dan perang-perang yang berikutnya gitu ya. Nah, perang Kandak dan juga lain-lain. Nah, itu kan berarti ada konflik, ada juga ada juga pergolakan. Nah, sama kayak kita juga harus bisa menerapkannya dalam novel kita ya. Walaupun novel kita percintaan ya, kayak ketika hijrah pasti ada pergolakannya kan. Nah, sama ya ketika misalnya mereka meninggalkan dunia malam pasti ada pergolakannya kan ya, termasuk si Adrian akhirnya meninggalkan pekerjaan di sebuah perusahaan minuman keras yang memang pasarnya banyak di tempat hiburan malam yang mengharuskan Adrian banyak mengunjungi tempat hiburan malam di malam hari kan untuk mempromosikan produk-produknya. Nah, itu tentu kan ada konsekuensi, gaji berkurang, kemudian secara material berkurang, kemudian juga hal-hal yang lainnya juga kan, sehingga bahkan akhirnya ya si ini Andi ini memutuskan untuk mendirikan usaha kecil-kecilan ya untuk membantu ekonomi keluarganya. Nah, itu kan adalah suatu yaitu mereka melawan dampak dari mereka hijrah gitu kan. Di situ juga ada pergolakan di situ. Nah, sama. Jadi saya menerapkan konsep-konsep hijrah itu ya karena saya ya sedikit paham ya teman-temannya setelah akan menulis novel ini saya mempelajari hijrah ya kurang lebih paham ya akhirnya saya bisa menerapkan itu dalam novel saya dalam konteks yang sesuai dengan novel saya gitu. Dan kemudian yang hijrah yang lainnya lagi adalah ketakwaan dan keimanan ya teman-temannya ya jelas ya dengan berhijrah kan tentu eh, Rasulullah sahabatnya kan pasti untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Allah kan. Nah, ya sama ini ya hijrah ini misalnya tadi si Adi dan Adrian, nah mereka jauh dari agama, dekat dengan dua malam ya ketika mereka hijrah, ya mereka tentu ya sedikit demi sedikit meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka gitu kan. Nah, itu yang saya terapkan dalam novel ini gitu. Jadi ya itu tadi walaupun saya menceritakan secara halus tapi tetap banyak nilai-nilai secara halus nilai-nilai hijrah itu saya coba aplikasikan di dalam novel saya ini ya walaupun tidak dalam bentuk yang eksplisit, tidak dalam bentuk yang vulgar sehingga tetap orang seolah-olah tetap membaca sebuah novel percintaan ya bukan novel yang ada unsur religiusnya walaupun sebetulnya saya sampaikan itu secara halus gitu dan misalnya lagi adanya misalnya ini ya pencarian dan juga makna hidup itu udah pasti ya di dalam hijrah yang di novel-novel saya pun juga ada pencarian dan makna hidup kan walaupun itu disampaikan dengan bentuk-bentuk yang berbeda gitu. Kemudian juga misalnya peningkatan ketakwaan keimanan dan juga hubungan yang lebih baik dengan Sang Pencipta dengan Allah yaitu kan ya otomatis kan hijrah zaman Rasulullah seperti itu ya hijrah di cerita sekarang ya juga ya otomatis misalnya si Andini akhirnya walaupun setengah dipaksa awalnya oleh anak buahnya oleh anak buahnya di usaha UMKM-nya akhirnya dia bisa mau mengikuti sebuah pengajian gitu bersama dengan anak buahnya itu yang itu kan tetap berarti kan ada perjalanan untuk lebih mendekat kepada Sang Pencipta gitu kan. Nah, itu juga saya sampaikan itu juga terjadi pada novel-novel saya ya walaupun ya itu saya sampaikan secara halus teman-temannya. Jadi tidak secara vulgar gitu. Ya tapi ya dengan saya memahami konteks hijrah dengan tadi segala nilai-nilai yang saya tambahkan tadi ya itu tadi itu membuat saya menginspirasi saya untuk bisa menerapkannya dalam novel-novel saya tanpa ada kesan menggurui tanpa ada kesan untuk memberikan sebuah apa ya sebuah inilah ya arahan yang terang-terangan gitu jadi ya tetap tersembunyi dalam sebuah kisah cinta tapi tetap nilai-nilai nilai religiusnya itu bisa terlihat setidaknya secara pesan-pesan moral itu bisa terbaca
oleh mata batin dari pembaca, walaupun tidak ada dalam kata-kata yang di tulisan novel ini yang 330 halaman misalnya teman-teman ya, itu tidak ada kata-kata eh, menceritakan mengenai hadis ataupun Al-Quran secara terang-terangan, tidak ada. Paling ada satu hadis yang disampaikan misalnya oleh seorang ustazah, kita ustazahnya sedang menjelaskan di dalam pengajian, itu kali itu kan normal ya pasti kan, tapi tidak dalam dialog dari tokoh-tokohnya gitu. Nah, kurang lebih itu sih ya teman-teman ya, sedikit dari saya mengenai bagaimana kita untuk menulis sebuah novel religi. Jadi intinya adalah ya mungkin teman-teman ya saya ulangin lagi teman-teman yang merasa bahwa novel religi itu berat ya, novel religi itu harus benar-benar paham agama, itu novel religi itu nggak boleh salah karena kalau salah resikonya akhirat bukan dunia gitu ya. Teman-teman ya jangan mikirnya seperti itu sih ya. Artinya sepanjang teman-teman cukup paham mengenai akan teman-teman tulis ya, seperti saya terus terang saya adalah fakir ilmu juga ya teman-temannya, saya hanya beberapa hal terkait agama yang saya agak paham sedikit ya, termasuk hijrah, itu pun saya paham mengenai hijrah pun itu saya juga saya pelajarin ya, saya riset ya ketika akan nulis novel ini, dan saya pun mungkin pada tahapan-tahapan tertentu sebelum-sebelumnya juga pernah mengalami fase hijrah gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berani untuk menulis ya. Jadi ya teman-teman ya tetap ketika teman-teman ingin menulis novel religi ya teman-teman harus bisa pahamin dulu gitu mengenai konteksnya seperti apa. Tapi ya teman-teman tidak perlu harus khawatir takut salah. Ya, yang penting teman-teman riset yang baik, teman-teman mempelajari mengenai topik yang akan dibahas dalam sebuah novel terkait dengan nilai-nilai religi ya teman-teman, saya yakin bisa memahaminya ya teman-teman baru untuk menulis ya, karena itu tadi resiko yang besar kalau dalam bisnis ya, dalam sebuah investasi, resiko yang besar pasti berbanding searah dengan keuntungan yang besar gitu. Resiko yang kecil berbanding dengan keuntungan yang kecil. Sama ketika kita menulis sebuah novel religi, memang resikonya lebih besar daripada kita menulis benar-benar saya hanya menulis novel percintaan tok, misalnya tidak ada kisah-kisah lain gitu. Tapi ya memang tetap ada ya istilahnya pahala jariahnya tetap ada ya ketika saya menulis novel cinta, tapi kan karena tidak ada nilai-nilai agama religi sama sekali di situ ya mungkin pahala jariahnya sedikit gitu kan. Ya walaupun tidak ada salah tulis mengenai kisah cinta seseorang yang itu kisah fiktif ya tidak ada resiko apapun gitu kan. Ya, tapi kalau saya menulis kisah cinta yang ada nilai-nilai religi, kalau saya salah mungkin benar ya, itu dampaknya lebih besar ya, tidak di dunia tapi di akhirat kan, bisa jadi dosa jariah. Tapi kan itu bisa dihindari kesalahan teman-teman dengan kita melakukan riset yang tepat ya, kita bisa menghindari kesalahan gitu kan. Nah, jika kita bisa menghindari kesalahan dalam membuat sebuah novel ataupun cerpen religi, di situ kan kita berarti secara halus, secara tidak langsung melakukan dakwah juga kan, walaupun kita bukan orang ustadz gitu. Nah, kita insya Allah juga akan bisa dapat pahala jariah seperti seorang ustadz, walaupun kita hanya menulis novel gitu. Dan nulis novel itu mungkin tujuannya untuk dibaca orang gitu kan, yang macam-macam ya. Bisa tujuan komersil, bisa tujuan non komersil. Tapi kan tetap sepanjang kita yakin menulis ini untuk menuliskan ya bagian dari peran kecil kita sebagai muslim untuk ikut berdakwah melalui novel ya. Insya Allah kita juga bisa mendapatkan pahala jariah setiap orang yang membaca novel kita gitu. Syukur orang yang membaca novel kita tergerak untuk melakukan kegiatan ataupun amalan seperti yang kita sampaikan di novel kita, walaupun itu dalam bahasa yang halus, ya kita akan mendapatkan jariah lebih banyak lagi kan, pahala jariah lebih banyak lagi gitu. Mungkin itu ya kurang lebih ya teman-teman ya, sedikit pembahasan dari saya dan juga ya pesan dari saya lah teman-teman untuk bisa menjadikan novel religi itu sebagai alternatif. Ada fungsi tambahan juga sih teman-teman. Ini terturang sehingga saya dapati yaitu ketika kita menulis novel religi, otomatis kita itu kan tadi ya melakukan riset kan, kita tergerak untuk melakukan riset. Kita jadi ada motivasi untuk mempelajari agama tanpa ada rasa biasa kita kan untuk mempelajari agama, apalagi kalau kita banyak kegiatan ya di kantor ataupun di kampus. Kadang males ya teman-teman ya itu biasalah setan ganggu kita kan untuk males belajar agama gitu kan. Nah, jika kita misalnya motivasinya kita tambahkan dengan kita membuat novel nih ataupun membuat cerpen tentang keagamaan, tentang religi, akan tetapi kita harus pelajari dulu agama. Nah, kita jadi ada semacam motivasi, dorongan tambahan untuk mempelajari agama gitu. Jadi, kita bisa dapat dua hal. Yang pertama, kita bisa dapat novel ataupun sebuah cerpen yang kita tulis berdasarkan nilai-nilai keagamaan, itu
Akan tapi kita juga bisa dapat ilmu agamanya karena kita tergerak, terdorong dengan motivasi kuat untuk mempelajari agama demi kita bisa menulis sebuah novel ataupun cerpen yang terkait dengan keagamaan gitu ya. Nah, jadi itu sih teman-temannya kurang lebih apa namanya pembahasan saya mengenai novel religi ya disesuaikan juga dengan sekarang kan malam Jumat ya, besok hari Jumat, hari paling agung dalam Islam, hari ibunya hari ya dan banyak pahala di situ ya insya Allah ya mudah-mudahan kita mendengarkan live ini juga bagian dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga ya kita mungkin bisa mendapatkan pahala yang lebih ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, tidak hanya hari ini ya. Besok saya insya Allah juga ada live jam setengah 10, bisa ditanyakan pada live besok, ataupun juga setiap video saya yang mampir di beranda teman-teman, itu bisa teman-teman tanya di kolom komentarnya. Walaupun itu videonya tidak relevan dengan yang teman-teman tanyakan, nggak apa-apa. Yang penting selama teman-teman menanyakan dengan tulis-menulis, saya akan usahakan jawab, baik dalam live besok ataupun juga saya akan bikin video ya untuk menjawabnya. Makanya saran saya teman-teman yang belum follow akun saya, teman-teman bisa follow akun saya sehingga kemungkinan video-video saya masuk ke beranda teman-teman ketika saya upload, ketika saya posting itu lebih besar kalau teman-teman sudah follow akun saya ya gitu. Nah, dengan teman-teman sekali lagi terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang masih bertahan mengikuti sedikit ocehan saya ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman dan juga bagi kita semua gitu. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.